Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pasparta. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan chapter 6 tentang Accounting Measurement Systems. Next. Kelompok kami terdiri dari Nadia Syahda Farinka, saya Mikaela Revalina Sutedi, dan Rizky Windiana Kirani. Next. Ada beberapa topik-topik yang bakal kita bahas. Yang pertama itu ada three main income dan capital measurement. Yang kedua the historical cost model. Yang ketiga current cost accounting. Yang keempat financial capital versus physical capital. Yang kelima exit price accounting. Yang keenam difference between value in use and value in exchange. Yang ketujuh, a global perspective and international financial reporting standards. Dan yang kedelapan itu, issues for auditors. Next. Yang pertama, three main income and capital measurement system. Next. Sistem akuntansi untuk pertama kali diperkenalkan oleh Pacioli pada abad ke-15, yaitu sistem akuntansi double entry. Sejak saat itu, teknik dasar akuntansi tidak berubah secara signifikan. Bersamaan dengan revolusi industri, khususnya setelah jatuhnya Wall Street pada tahun 1929, sistem akuntansi tradisional berdasarkan historical cost system muncul dan memimpin sebagai fundamental accounting system. Kemudian pada tahun 1960-an, beberapa alternatif dasar sistem akuntansi lainnya muncul dan mulai berkembang, yaitu current cost accounting dan current selling price atau excess price. Current cost accounting juga dianggap sebagai metode pertama yang mempresentasikan fair value accounting system. Next. Yang kedua ada historical cost accounting. Next. Objective of accounting. Berkembangnya perusahaan membuat akuntansi memiliki peran yang sangat signifikan sebagai sumber informasi mengenai perusahaan, di mana pemilik dan pengendali perusahaan merupakan dua pihak yang berbeda. Absentee owners yang tidak berperan dalam operasional perusahaan tidak memiliki pengetahuan mengenai operasional dan kondisi perusahaan. Mereka sangat bergantung kepada laporan akuntansi untuk mendapatkan informasi. Perusahaan yang besar juga harus membuat sebuah laporan mengenai kondisi perusahaan secara jelas kepada pemilik, investor, kreditor, dan stakeholder yang berkepentingan lainnya. Disinilah stewardship function dari manajer memfokuskan perhatian kepada pelaporan akuntansi untuk para stakeholder, dan sebaliknya owner dan kreditor menaruh perhatian utama yang pada apa yang dilakukan manajemen dengan modal dana yang dipercayakan padanya. Akuntabilitas kemudian menjadi objek yang sangat kritis dari fungsi ini. Historical cost accounting menekankan pada dua objek kritis tersebut, yaitu stewardship dan accountability. Tujuan penggunaan historical cost menekankan hubungan kontraktual yang konservatif antara perusahaan dan pihak yang menyediakan sumber dana dan membuat manajemen bertanggung jawab atas penggunaan aset dalam operasi perusahaan. Hasil profit atau output dari operasional tersebut dan dampaknya terhadap nilai tambah ekuitas, maka income statement adalah kunci komunikasi yang tepat dari mekanisme ini. Next. Dalam pandangan historical cost accounting, perubahan nilai aset dan kewajiban pada dasarnya diabadikan sampai aset tersebut dijual atau dilepaskan atau dihapuskan. Dalam historical cost, teori informasi mengenai nilai sisa bersih dari perusahaan tidak begitu penting. Namun yang terpenting adalah profit. Berdasarkan akuntansi konvensional, net worth adalah pengukuran yang tidak tepat relevan. Pemilik perusahaan hanya ingin mengetahui hasil investasi mereka pada perusahaan. Maka fungsi akuntansi yang paling penting adalah bukanlah menunjukkan net worth pemilik, melainkan menunjukkan profit. Next.
B. Capital and profit. Dalam historical cost system, pencatatan akuntansi harus menjaga nilai kapital, aset dikurangi kewajiban, memiliki nilai yang sama dengan nilai pada periode awal, di mana semua aset dan kewajiban dinilai sesuai dengan nilai saat pembelian. Income menunjukkan hasil dari perusahaan selama periode tertentu. Expense merupakan sumber daya yang dibelanjakan dan profit menunjukkan keefektifan sebuah perusahaan dalam beroperasi. Income statement adalah bagian yang paling penting dalam laporan keuangan, di mana menunjukkan hasil dari kegiatan operasional perusahaan, sedangkan balance sheet dianggap bukan merupakan bagian yang signifikan. FASB menggunakan istilah revenue expense view dan asset liability view. Terdapat dua konsep dalam historical cost revenue expense viewpoint, yaitu matching of cost dan conservative. Next. Lalu ada matching cost theory. Akuntan harus melacak aliran biaya yang keluar, terutama karena biaya yang melekat pada pendapatan cost attack. Akuntan mencatat setiap transaksi biaya dan mentrasirnya kepada pendapatan yang diterima dari biaya tersebut. Akuntan memutuskan biaya yang bisa diakui expired untuk kemudian diletakkan atau matching pada pendapatan di income statement, dan biaya yang belum dapat diakui unexpired akan dilaporkan di balance sheet atau unmatched asset. Hal ini merupakan konsep matching cost against revenue yang merupakan konsep penting dalam historical cost accounting. Next. Selanjutnya ada konservatis. Biaya harus segera diakui sesegera mungkin, sedangkan pendapatan hanya dapat diakui jika terdapat keyakinan yang tinggi atau high probability bahwa pendapatan tersebut akan diterima. Konsep konservatis ini menyebabkan perlakuan yang biasa antara pengakuan biaya dibanding dengan pengakuan pendapatan. Konsep konservatis lainnya mengatakan peningkatan nilai aset tidak boleh diakui, tapi penurunan nilai harus diakui, the lower of cost of or market rule. Konsep konversatif menggunakan sistem akuntansi dengan pendekatan transaksi atau transaksi dibuktikan adanya kredit atau cash, dan tidak mengakui sebuah kejadian yang tidak dihasilkan dari adanya transaksi atau misalnya peningkatan harga. Next. Lalu ada arguments of historical cost accounting. Historical cost accounting banyak diserang, terutama banyak dikritik karena tidak mampu melaporkan kondisi sebenarnya atau tidak dapat menyediakan nilai up to date dari net worth. Atas hal tersebut, defender memiliki argumen-argumen ini. Yang pertama, relevant in making economic decisions. Manajer membuat keputusan mengenai komitmen masa depan membutuhkan data transaksi masa lalu. Mereka harus dapat mereview upaya masa lalu dan ukuran dari upaya ini adalah biaya historis. Lalu yang kedua ada historical cost didasarkan pada transaksi yang aktual, bukan hanya transaksi yang mungkin atau belum terjadi. Next. Lalu yang ketiga ada financial statement berdasarkan biaya histori, sehingga memudahkan menemukan data dan lebih bermanfaat. Keempat, konsep yang terbaik dalam memahami konsep profit, di mana kelebihan nilai harga jual dibandingkan dengan harga perolehan. Lalu yang kelima ada akuntan dapat menjaga integritasnya dengan menjaga data berdasarkan nilai historis dibandingkan dengan modifikasi internal. Banyak yang berpendapat bahwa historical cost system mengurangi praktik manipulasi dibandingkan current cost system ataupun selling price system. Yang keenam, informasi mengenai profit yang disajikan oleh sistem alternatif yang lain atau current cost dan selling price tidak bermanfaat. Lalu yang ketujuh, perubahan dalam harga pasar dapat disajikan dan diungkapkan oleh data pendukung atau tambahan. Dan yang kedelapan, tidak ada bukti yang cukup untuk menolak terhadap historical cost accounting. Next. Lalu terakhir ada kritik of historical cost accounting. Yang pertama, objective of accounting, menyediakan informasi dalam rangka melaksanakan stewardship function dari manajemen merupakan interpretasi yang terlalu sempit atas tujuan akuntansi. Next. Pelaporan sebagai fungsi stewardship walaupun penting namun hanya merupakan tujuan kedua dari akuntansi.
Pada sejarahnya, tujuan utama akuntansi adalah untuk memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan para pengguna informasi atau users. Pendekatan decision usefulness membutuhkan posisi forward looking yang dapat memberikan informasi yang relevan dibandingkan hanya menyajikan informasi masa lalu. Investor juga tertarik mengetahui kenaikan dan penurunan nilai dari investasi mereka yang dipresentasikan oleh net aset perusahaan. Dan historical cost system gagal memenuhi tujuan ini. Kritik terhadap historical cost system berulang-ulang berargumen bahwa sistem gagal menjamin terpenuhinya tujuan penyediaan informasi yang objektif. Sangat banyak keputusan yang berhubungan dengan pencatatan pengukuran dan pelaporan informasi. Namun, historical cost system sangat jauh dari objektif dan justru membuka terjadinya manipulasi. Next. Lalu ada information of decision making. Akuntansi biaya historis meskipun bermanfaat namun tidak cukup untuk mengevaluasi keputusan-keputusan bisnis. Pernyataan biaya historis yang mengaitkan pada aset atau cost attack teori hanyalah fiksi. Biaya historis memang mempunyai manfaat tetapi tidak cukup untuk mengevaluasi keputusan bisnis. Ketika aset diperoleh biaya historis adalah tepat karena nilainya mengacu pada kejadian saat ini. Saat itu up to date. Akan tetapi segera setelah periode akuisisi lewat, nilai ini tidak lagi up to date dan oleh karenanya tidak lagi logis untuk dijadikan dasar untuk mengevaluasi keputusan bisnis. Modal kapital sangat berguna dalam pengambilan keputusan. Kapital dapat didefinisikan sebagai kemampuan beroperasi perusahaan atau kemampuan perusahaan untuk tetap berproduksi atau menunjukkan purchasing power perusahaan atau kemampuan perusahaan untuk transaksi di pasar. Jika modal adalah kemampuan operating perusahaan, maka laba merupakan perusahaan dalam kemampuan tersebut dalam suatu periode tertentu yang diperoleh setelah memelihara modal fisik perusahaan. Informasi ini sangat berguna dalam keputusan yang fokus pada kemampuan perusahaan untuk menjaga produksi dan untuk bersaing dengan yang lainnya dalam industrinya di masa depan. Next. Jika laba adalah perubahan dalam kemampuan membeli atau purchasing power, kenapa konsep model yang sedang dipertahankan merupakan model finansial yang diukur pada harga saat ini atau current prices. Lagi, informasi ini berguna dalam menghasilkan informasi yang memperhatikan perubahan dalam kapasitas perusahaan di masa depan untuk bertransaksi di masa depan. Kritikus berargumen bahwa profit yang dilaporkan historical cost system tidak memiliki interpretasi prospektif, melainkan retrospektif. Kapital hanya dianggap sebagai nominal dolar yang diinvestasikan pada perusahaan, bukan sebagai daya beli atau purchasing power. Setelah tahun akuisisi, biaya historis tidak menghubungkan kejadian pada tahun tersebut dan setelahnya. Akuntansi menciptakan sebuah kenyataan yang fiksi yang harus dipercayai bahwa biaya historis berhubungan dengan operasi saat ini. Historical cost system akan menyajikan laba terlalu tinggi saat harga naik karena meng-offset biaya perolehan historis atau yang rendah dengan pendapatan sekarang yang tinggi inflasi. Hal tersebut tanpa disadari dapat mengarah pada pengurangan kapital di mana kapital didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk berproduksi, bertransaksi, atau sebaliknya untuk beroperasi di masa depan. Profit berdasarkan historical cost juga dapat memberdaya manajemen lebih dalam lagi bahwa laba yang dibayarkan dapat melebihi laba tahunan yang sesungguhnya menghilangkan basis modal. Next. Selanjutnya ada basis of historical cost. Basis biaya historis yaitu going concern tidaklah realistis. Salah satu pembelaan dari penggunaan biaya historis adalah adanya prinsip going concern assumption, di mana menggang bahwa perusahaan adalah tidak dapat ditentukan, jadi ekspektasi normal mengenai item non monetaria akan terpenuhi, inventory sepenuhnya akan terjual, dan non current asset akan sepenuhnya digunakan dalam bisnis. Oleh karena itu, nilai histori aset atau bagian yang dialokasikan merupakan jumlah yang tepat untuk disandingkan dengan pendapatan, namun pada kenyataan tidak ada bisnis yang berlangsung tidak pasti ke masa depan. Semua bisnis sangat dimungkinkan akan berhenti beroperasi dan akan lebih beralasan untuk mengasumsikan penghentian daripada keberlangsungan. Next. Lalu ada matching. Penggunaan konsep penandingan tidak menghasilkan informasi yang relevan dan terpercaya.
Pada faktanya, dalam banyak kasus penandingan biaya dan pendapatan tidak mungkin dipraktikkan. Penandingan adalah sebuah proses untuk keputusan acak yang harus dibuat daripada sebuah analisis yang konsisten. Dalam matching konsep, tidak ada konsep penandingan yang pasti. Tidak ada cara untuk metode lain dalam penyandingan kecuali secara arbitrari. Yang pasti tidak ada cara untuk salah satu konsekuensi dari matching konsep adalah meletakkan neraca sebagai posisi kedua setelah laporan laba rugi. Karena lebih memfokuskan pada net profit, kritikus berargumen bahwa ini biasa terhadap neraca di mana laba rugi meletakkan neraca pada posisi yang kedua. Padahal neraca memiliki kepentingan sendiri. Neraca adalah sumber utama informasi dari posisi keuangan perusahaan. The Australian Accounting Standards Board atau AASB menyatakan bahwa penggunaan konsep matching dapat mengarah pada volatilitas dalam menghasilkan laporan dan profit smoothing selama periode pelaporan yang berbeda. Penggunaan konsep matching tidak menghasilkan informasi yang relevan dan terpercaya. Next. Lalu ada notion of investor needs. Historical cost accounting system hanya memberikan ide untuk kebutuhan investor yang tertarik pada analisa pasar, bukan inteligentin investor yang tertarik pada apa yang terjadi pada perusahaan. Historical cost accounting hanya memfokuskan hanya pada penentuan net profit, menyebabkan penyimpangan dan penyembunyian atas pengungkapan penting informasi perusahaan. Hal ini karena tujuan akuntansi konvensional telah disalahartikan, di mana akuntansi berpandang sempit akan kebutuhan investor dan menerima cara lama dalam menganalisis perusahaan dan sahamnya. Akuntansi konvensional memandang bahwa prosedur mendasar dalam analisis perusahaan menekankan pada profit dan dividen. Dan pendekatan tersebut adalah pendekatan yang tepat untuk semua perusahaan. Akuntan seharusnya menyediakan informasi untuk investor yang canggih dan pintar, yang tertarik pada apa yang sebenarnya terjadi dalam bisnis perusahaan. Investor ini lebih tertarik pada nilai pengembalian jangka panjang. Next. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia Syahda. Selanjutnya saya Nadia Syahda Farinka akan membacakan chapter tentang current cost accounting. Next. Yang pertama ada objective of current cost accounting. Current cost accounting sendiri adalah sistem akuntansi di mana aset dinilai berdasarkan harga beli saat ini atau current market buying price dan profit ditentukan oleh alokasi berdasarkan biaya pada saat itu. Untuk memahami tujuan dari penggunaan current cost accounting terlebih dahulu, kita harus memahami macam-macam keputusan yang dihadapi oleh manajer dalam menjalankan perusahaan. Dalam hal ini, kita asumsikan terlebih dahulu bahwa tujuan dari manajer itu adalah mengalokasikan sumber daya perusahaan yang tersedia dengan tujuan untuk memaksimalkan laba. Edwards dan Bell merumuskan permasalahan ini menjadi 3 buah pertanyaan, yaitu berapa jumlah aset yang harus disimpan dalam waktu tertentu, lalu yang kedua bentuk dari aset seharusnya bagaimana, dan yang ketiga bagaimana seharusnya aset dibiayai. Next. Manajer membuat keputusan terhadap 3 permasalahan tersebut berdasarkan ekspektasi tentang kejadian di masa depan. Untuk menghasilkan ekspektasi yang relatif akurat, manajer harus mengevaluasi aktivitas masa lalu. Salah satu caranya adalah dengan membandingkan data akuntansi antara periode tersebut dengan data ekspektasi awal yang telah direncanakan sebelumnya. Bila perbandingan ini menunjukkan bahwa ekspektasi itu tidak lagi akurat, maka current events atau ekspektasi harus diubah. Contohnya itu, apabila data akuntansi menunjukkan bahwa total biaya dari bahan baku lebih tinggi dari yang dianggarkan karena harga bahan baku lebih tinggi dari yang sudah direncanakan.
maka perusahaan harus mengubah ekspektasinya tentang harga bahan baku di masa depan dan beberapa anggaran bahan baku yang dibutuhkan di masa depan. Informasi akuntansi sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan sehingga peristiwa aktual harus diukur secara seakurat mungkin. Menurut Edwards dan Bell, perubahan harga dalam suatu periode merupakan sesuatu yang penting untuk didasari oleh manajemen dalam pengambilan keputusan terbaik di masa depan. Walaupun Edwards dan Bell menyadari benar pentingnya informasi bagi manajemen, mereka juga menjelaskan bahwa data tersebut juga berguna bagi pihak luar, seperti para pemegang saham dan kreditur karena mereka ingin menilai performance perusahaan. Dari teori tersebut, informasi akuntansi memiliki dua tujuan, yaitu yang pertama, evaluasi keputusan manajer di masa lalu untuk membuat keputusan yang terbaik. Lalu yang kedua, evaluasi manajer oleh pemegang saham, kreditur, dan yang lainnya. Next. Lalu ada yang kedua itu ada konsep of business profit and financial capital. Atas nama profit management sering menghadapi dua keputusan, yaitu yang pertama, apakah akan menahan atau membuang suatu aset atau kewajiban. Lalu yang kedua, bagaimana mendanai dan menggunakan aktivitas operasi perusahaan. Untuk menilai dua keputusan tersebut, Edwards dan Bell menawarkan sebuah konsep profit yang dinamakan business profit, yang terdiri dari current operating profit dan realizable cost saving. Current operating profit adalah selisih dari current value dari output yang terjual dengan current cost dari aset yang disimpan dalam waktu tertentu. Keduanya mencakup perubahan biaya yang direalisasi dan yang belum direalisasi. Business profit dihitung secara real basis, yaitu elemen fiksi akibat perubahan tingkat harga umum dihilangkan. Istilah yang kita gunakan untuk realizable cost saving adalah holding gains atau loss yang dapat direalisasikan atau belum direalisasikan. Next. Lalu ada holding gain and loss. Sebuah asumsi yang membawahi business profit adalah menggabungkan antara holding gain atau loss dan operating holding atau loss membingungkan pengambilan keputusan manajemen dan menghalangi alokasi sumber daya ekonomi. Konsep business profit ini memperbolehkan pemisahan dari dua komponen tersebut. Mempertahankan atau hold aset dan kewajiban adalah satu cara manajemen untuk meningkatkan posisi pasar perusahaan. Lalu apa manfaat dari pemisahan pengukuran antara holding gain dan loss? Memegang komposisi tertentu dari aset dan kewajiban adalah salah satu cara manajemen untuk meningkatkan pasar perusahaan. Manajemen dan lain-lain ingin tahu apakah harapan ini sukses. Dalam akuntansi konvensional, keuntungan dicatat hanya ketika aset tersebut dilepaskan. Oleh karena itu, menentukan apakah harapan manajemen berhasil atau tidaknya adalah hampir mustahil kecuali aset yang dibeli dan dijual dalam periode yang sama. Juga dalam akuntansi konvensional, ketika membandingkan perusahaan, kita dapat disesatkan perusahaan mana yang lebih efisien. Next. Misalkan semua perusahaan dalam suatu industri tertentu sama-sama efisien, tetapi perusahaan A dimulai 10 tahun lebih awal dari yang lain. Keuntungan operasional A akan lebih besar karena beban penyusutannya rendah, sehingga memberikan kesan bahwa perusahaan A lebih efisien daripada perusahaan yang lain. Tapi keuntungan yang lebih besar bukan karena efisiensi dari manajer dalam operasi perusahaan pada tahun berjalan. Sebaliknya, itu mencerminkan efisiensi para manajer dari 10 tahun yang lalu dalam memulai bisnis dan pembelian suatu aset pada saat itu.
Oleh karena itu, pemisahan holding gain dan operating profit memberikan kredit untuk manajer yang tepat. Next. Lalu ada contoh lagi bahwa misalkan perusahaan A menjadi kurang efisien dan sejarah saat ini biaya laba operasi adalah sama dengan perusahaan lain. Infisiensi akan tersembunyi jika memakai akuntansi konvensional karena holding gain akan dicampur dengan laba operasi. Sebuah asumsi yang mendasari current cost accounting adalah bahwa percampuran holding gain dan operasi gain membingungkan evaluasi kebijakan manajemen dan menghalangi alokasi sumber daya dalam perekonomian. Namun, pemisahan current operating profit dan holding gain tidak selalu diterima bermanfaat. Dark dan Dupoch serta Prakas dan Sundar menegaskan bahwa beberapa kebijakan manajer mempengaruhi kedua komponen, sehingga dalam beberapa kasus holding gain dan current operating profit tidak independen satu sama lain. Misalkan itu, aset yang diperoleh untuk menurunkan future operating expense atau misalnya mesin baru yang dibeli untuk menghasilkan persediaan dengan biaya yang lebih rendah. Manfaatnya berhubungan langsung dengan aset akan tercermin dalam future operating profit daripada perubahan dalam current cost aset saat diperoleh. Jika current cost aset mengalami penurunan, hal itu tidak akan masuk akal untuk menyalahkan manajemen dalam menimbulkan kerugian. Jika peningkatan laba usaha karena penurunan beban usaha atau HPP di contoh sebelumnya lebih dari offset kerugian. Next. Lalu ada finansial capital versus physical capital. Next. Pada sistem akuntansi dengan menggunakan penilaian pasar, perhitungan profit didasarkan pada pengukuran modal atau kapital. Profit lebih didefinisikan pada perubahan modal selama periode pelaporan dan bukan sebagai alokasi dari biaya historis yang ditentukan dengan berbagai ketentuan akuntansi. Pada current cost accounting, terdapat dua pandangan pokok terhadap menentukan modal awal dan modal akhir serta bagaimana profit diukur, yaitu secara konsep finansial atau finansial capital konsep dan konsep fisik atau physical capital konsep. Next. Dari sudut pandang praktis, perbedaan utama di antara kedua konsep tersebut adalah ada atau tidaknya holding gains atau loss dalam komponen profit. Secara kuantitatif, holding gains termasuk di dalam profit pada konsep finansial kapital dan tidak termasuk dalam profit physical capital. Sebagai ilustrasinya, terdapat perusahaan yang memulai operasinya dengan kas sebesar $1.000 pada tanggal 1 Januari. Kemudian menggunakan untuk membeli 100 unit dengan harga $10 per unitnya. Pada tanggal 31 Januari, unit tersebut dijual dengan harga $18 per unit. Harga perolehan unit tersebut pada tanggal 31 Januari meningkat menjadi $12 per unit. Jika diasumsikan profit akan digunakan untuk membayar dividen pada akhir bulan, maka kalkulasi perhitungan profit adalah sebagai berikut. Next. Yang pertama ada in support of capital physical. Pendukung kapital fisikal konsep berpendapat bahwa kapital adalah unit fisik yang menunjukkan kemampuan operasi perusahaan. Pada kasus sebelumnya, awalnya perusahaan itu memiliki 100 unit, maka seharusnya harus mampu membeli 100 unit pada akhir periode.
Ketika harga unit naik sebesar $2 per unit, perusahaan membutuhkan tambahan sebesar $2.000 pada akhir periode untuk mempertahankan kemampuan operasionalnya, sehingga $200 bukanlah merupakan holding gain, tetapi penyesuaian terhadap pemeliharaan modal atau capital maintenance adjustment. Analisis tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut. Next. Dapat dilihat pada tabel tersebut bahwa sales revenue 100 dikali $18 jadi 1.800, lalu cost of sales 100 dikali $12 jadi 1.200, lalu current operating profit 600, dan holding gain 100 dikali $2 jadi 200. Untuk profitnya, financial capital memiliki 800, physical capital 600, lalu dividen keduanya sama-sama 600. Jika dividen dibayarkan sebesar $800, perusahaan akan memiliki modal sebesar $1.000 pada akhir periode yang dapat digunakan untuk membeli sebanyak 83 unit pada awal Februari, sehingga tidak dapat mempertahankan kemampuan operasional pada level yang sama seperti periode sebelumnya, yaitu 100 unit. Next. Lalu ada major features of the physical capacity system, capital maintenance, current cost system didasarkan pada konsep entitas dalam mempertahankan kemampuan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa dalam jumlah yang sama secara berkelanjutan, yaitu mempertahankan kemampuan operasionalnya. Jika tidak ada perubahan teknologi, pemeliharaan modal menunjukkan bahwa stok fisik dari net asset dapat dipertahankan atau tetap. Hal tersebut diperoleh dengan menyamakan pemakaian sumber daya yang diukur dengan harga perolehan saat ini dan memastikan nilai pembelian item moneter dipertahankan. Hal tersebut juga dapat digunakan untuk mengkalkulasi harga yang harus dibayar untuk mendapatkan input untuk mendapatkan input secara serta harga minimal penjualan output dengan asumsi continuity dan non-liquidation. Menurut logika ekonomi, efisiensi yang optimal terjadi saat Bapak maaf kiranya jaringan laptopnya mati.
Menurut logika ekonomi, efisiensi operasi yang optimal terjadi saat jumlah output yang diproduksi berasal dari input dengan total opportunity cost yang minimum. Contohnya, jika upah mengalami peningkatan, maka dibutuhkan metode kapital intensif pada kegiatan produksi untuk mengurangi input labor sehingga biaya menjadi minimal. Next. Lalu ada valuation principle. Yang pertama ada non-monetary items. Item moneter dan non-moneter memiliki efek dan risiko yang berbeda terhadap inflasi. Item moneter adalah elemen yang mempunyai klaim moneter dalam jumlah yang tetap dan tidak berubah saat inflasi harga. Sedangkan item non-moneter seperti tanah dan bangunan akan disesuaikan harganya sesuai dengan kondisi pasar. Untuk tujuan pelaporan, aset non-moneter harus dinilai dan ditampilkan pada current cost. Penilaian diperoleh dengan cara yang pertama, harga pembelian saat ini di pasar atau indeks spesifik saat harga pasar tidak tersedia, atau yang terakhir, potensi servis dari bidang identik atau sejenis dari aset terspesialisasi. Pendepresiasian aset diperoleh dengan mengurangkan nilai baru aset dengan akumulasi depresiasi. Saat aset non-moneter ditentukan, dilakukan penyesuaian pada akun current cost reserve di bagian ekuitas. Saat penurunan nilai secara permanen menurunkan kemampuan operasional entitas, maka penyesuaian dilakukan langsung pada saat laba rugi. Next. Lalu yang kedua, monetary items dan loan capital. Kewajiban moneter dinilai sesuai jumlah yang diekspektasikan akan dibayar dan memberikan keuntungan jika ditahan saat nilai uang kehilangan kemampuan membeli. Keuntungan atau kerugian item moneter dikalkulasikan sesuai dengan perubahan pada current cost dari barang atau jasa. Next. Lalu yang ketiga ada non-monetary asset bought dan sold on the same market. Saham dan komoditas tertentu seperti emas, perak, dan aset lain yang ditahan untuk tujuan spekulasi, dibeli dan dijual pada pasar yang sama. Aset tersebut tidak secara langsung menambah kemampuan operasional perusahaan. Aset tersebut pada umumnya digunakan sebagai profit generating purpose atau untuk dijual kembali pada saat capital gain. Next. Lalu yang kedua, argumen for and against current cost. Yang pertama itu ada recognition principle. Pendukung historical cost accounting berpendapat bahwa current cost accounting melanggar prinsip konservatif bahwa keuntungan diakui pada saat non-monetary aset dihapus. Pendukung physical capital juga berpendapat bahwa jika perusahaan berencana menggunakan non-current asset dibandingkan menjualnya, perubahan pada harga pasar dari aset tersebut tidak relevan untuk dijadikan profit. Ahli teori modal fisik juga berpendapat bahwa karena perusahaan bermaksud untuk menggunakan aset tidak lancar daripada menjualnya, perubahan harga pasar aset tersebut tidak relevan untuk keuntungannya. Apakah memegang keuntungan atas aset merupakan pendapat atau penyesuaian revaluasi adalah titik perdebatan utama dalam teori dan praktik akuntansi, atau merupakan salah satu masalah yang diperdebatkan di bawah proposal pendapatan komprehensif Dewan Standar Akuntansi Internasional atau IASB. Biaya histori dan ahli teori modal fisik berpendapat bahwa memegang keuntungan tidak harus diakui. Sedangkan Edwards dan Bell atau teori biaya saat ini berpendapat bahwa mereka merupakan pendapatan dan harus diakui. Next. Lalu yang kedua ada objectivity of current cost.
Pendukung historical cost berpendapat bahwa current cost accounting mencerminkan objektivitas yang rendah karena penggunaan current cost tidak didasarkan pada transaksi perusahaan yang sebenarnya. Lalu yang ketiga ada technological change. Current cost accounting dikritik karena mengabaikan peningkatan teknologi yang dapat terjadi dalam jangka panjang. Ketika mesin baru mengubah biaya produksi, maka harga dari mesin lama harus disesuaikan. Next. Lalu yang ketiga ada more specific criticism. Yang pertama itu advocates of historical cost. Pendukung historical cost menolak current cost accounting pada dasarnya dikarenakan melanggar prinsip realisasi tradisional. Masalah terkait yaitu subjektivitas dari penentuan peningkatan biaya. Apakah tidak ada second hand market yang reliable, maka dasar penentuan current cost dari aset tetap perusahaan adalah aset baru yang diekspektasikan untuk mengganti yang lama. Yang kedua ada comparison on the result with historical cost, perbedaan profit dari historical cost dan current cost dari operasional perusahaan dikarenakan perbedaan unrealized holding gains. Next. Lalu yang terakhir ada advocates of exit price. Pada teori exit price, biaya diimplikasikan pada opportunity cost atau pengorbanan atas alternatif yang lebih baik. Pada sebagian besar kasus, pengorbanan perusahaan adalah menjual aset dibanding menggunakannya, bukan membelinya karena perusahaan sudah memilikinya, sehingga current cost yaitu harga pembelian barang tersebut tidaklah relevan. Pendukung exit price ini menyatakan bahwa current cost accounting memiliki problem matematis dikarenakan pada praktiknya melibatkan metode pengukuran yang bervariasi. Chambers menentang penggunaan specific price index yang merupakan harga rata-rata. Pendukung exit price accounting juga berpendapat bahwa informasi current cost merupakan umumnya tidak relevan pada keputusan investasi. Lalu Sterling mempertimbangkan penggunaan physical capital concept yang hanya berlaku jika kondisi perusahaan mengganti unitnya secara terus-menerus, mengalami kenaikan harga secara terus-menerus, membeli dan menjual pada pasar yang berbeda, dan yang terakhir menginvestasikan secara penuh pada unit fisik. Next. Lalu selanjutnya kita akan bahas tentang exit price accounting. Next. Exit price accounting yang pertama ada income and capital. Exit price accounting adalah sistem akuntansi di mana menggunakan harga jual pasar untuk mengukur posisi finansial beserta performa perusahaan. Terdapat dua perbedaan yang mendasar dengan perhitungan historical cost pada akuntansi. Yang pertama ada nilai dari aset non-moneter yang disesuaikan berdasarkan harga pasar, berfungsi untuk mengukur aset tersebut dan jika terdapat income dianggap sebagai unrealized gains. Lalu yang kedua, perubahan dalam kekuatan daya beli uang secara umum yang dipertimbangkan ketika mengukur modal keuangan dan hasil dari operasi. Jadi aset yang tercatat pada neraca disajikan kembali pada exit value atau harga jual, sehingga laporan yang ada menggambarkan nilai wajar pasar pada perusahaan. Bukan saat situasi fire sale atau ambigu, laporan laba rugi menggambarkan profit atau loss dari hasil operasi yang disesuaikan dengan keuntungan dalam memegang aset. Bagaimanapun juga, profit diukur dalam konsep komprehensif, di mana dalam konsep ini mengukur secara total perubahan real dalam nilai daripada elemen ekuitas yang telah diakui. Next. Lalu ada objective of accounting atau adaptasi decision making. Tujuan akuntansi adalah pengambilan keputusan yang sesuai dengan kondisi. Untuk melanjutkan bisnis, perusahaan harus
mampu terlibat dalam transaksi pasar. Dan ini diungkapkan oleh posisi keuangan. Di dalam pasar, the monetary of value of asset and liabilities dapat ditentukan secara objektif dari referensi harga pasar, yaitu harga beli dan harga jual. Ketika perusahaan membeli aset tidak lancar, perusahaan akan mengubah kemampuan untuk beradaptasi. Jika aset tersebut dibeli secara cash, akan mengakibatkan penurunan saldo kas perusahaan untuk melakukan investasi lainnya. Jika aset tersebut dibeli secara kredit, ini mampu mengurangi kemampuan perusahaan untuk mendapatkan kredit lebih lanjut. Next. Lalu ada argumen for exit price accounting. Yang pertama ada menyediakan informasi yang berguna. Perusahaan bisnis umumnya dimiliki oleh satu orang atau grup kecil dari partner. Akuntan adalah yang menyiapkan laporan keuangan dan bertanggung jawab hanya kepada dua kepentingan, yaitu pemilik yang mengatur bisnis dan mengetahui detail secara semua transaksi dan kreditur yang memiliki ketertarikan atas kemampuan pemilik dan dalam membayar pinjaman yang jatuh tempo. Solusi ideal bagi akuntan adalah untuk melaporkan segala profit dan kerugian. Lalu nilainya ditentukan berdasarkan kompetitif dari pasar yang ada. Bagaimanapun tidak semua aset memiliki pasar yang siap. Next. Lalu yang kedua ada informasi yang relevan dan dapat diandalkan. Untuk menjadi relevan, informasi harus berguna dalam pengambilan keputusan akuntansi bagi para pengguna laporan. Modal pengambilan keputusan memungkinkan pengguna untuk memutuskan yang mana merupakan aksi yang tepat dari berbagai alternatif yang ada. Jika tidak ada kendala, informasi dapat dikumpulkan yang mana saja yang relevan terhadap masalah yang dihadapi dan model keputusan. Bagaimanapun, kendala ada karena sumber informasinya yang langka dan juga mahal. Masalahnya adalah untuk memilih model keputusan yang sesuai dengan cara menilai kemampuan model untuk memprediksi konsekuensi dari alternatif yang tersedia. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky Windiana Kirani. Selanjutnya, additivity. Sember mempertimbangkan masalah aditif menjadi faktor kunci dalam CCA accounting. Produk utama dari sistem laporan akuntansi, neraca, dan laporan laba rugi. Jika memberikan nilai yang berbeda dengan berbagai karakteristik yang berbeda juga, maka tidak dapat secara logis dapat ditambahkan bersama-sama. Sebagai contoh, tidak dapat menilai kewajiban sebesar harga perolehan. Beberapa aset sebesar biaya replacement atau persediaan yang lain sebesar nilai saat ini. Juga tidak dapat mencampur adukan biaya historis dengan tunggal yang berbeda dan makna yang berbeda yang dalam mengkalkulasikan aset bersih. Selanjutnya alokasi. Thomas mengeluh fakta bahwa dalam sistem akuntansi biaya atau historical dan current sangat bergantung pada alokasi untuk valuasi aset dan menentukan profit. Positifnya dari exit price accounting bahwa laporan keuangan dialokasikan secara bebas. Profit menggambarkan jumlah dari perubahan dari daya beli yang real dari aset bersih, terkecuali tambahan investasi dari atau didistribusikan oleh owner. Lalu realitas. Exit price accounting ini melibatkan referensi yang nyata karena memang menggunakan harga pasar aktual saat ini. Penyusutan tidak terjadi jika nilai aset selalu naik atau harga konstan. Jika tidak ada nilai realisasinya dapat dikaitkan dengan item, maka item yang ada memiliki saldo nol. Lalu selanjutnya objektivitas. Banyak yang mengatakan
bahwa harga pasar tidak objektif. Namun pada kenyataannya, nilai pasar adalah nilai yang mencerminkan kenyataan pada saat ini. Parker melakukan penelitian relatif dan objektif untuk exit price dengan historical cost. Parker menunjukkan bahwa exit price mengungkapkan dispersi dari jumlah tercatat. Penyebab utamanya adalah perbedaan estimasi masa, manfaat, dan nilai sisa. Lalu ukuran resiko untuk memungkinkan para pengguna laporan keuangan dalam mengevaluasi berbagai risiko dan kinerja dan risiko finansial yang signifikan akan membutuhkan yang pertama deskripsi dari setiap risiko keuangan yang signifikan dan tujuan perusahaan serta kebijakan untuk mengelola risiko tersebut. Lalu informasi mengenai dampak risiko terhadap neraca dan laporan kinerja keuangan. Yang terakhir, informasi mengenai metode dan asumsi utama yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar instrumen keuangan. Lalu ada argumen against exit price accounting. Ini ada 4. Yang pertama, profit concept. Seperti yang diketahui bahwa keuntungan adalah ukuran aktivitas kinerja dari perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional. Mereka adalah menggunakan sumber daya yang telah ada. Ketika evaluasi telah dibuat, maka perusahaan dapat memutuskan apakah melanjutkan dalam pemakaian aset atau menjual aset dan menggunakan hasil yang ada pada alternatif yang lainnya. Lalu ada additivity, pendukung exit price mengklaim bahwa pengukuran akuntansi jika berpikir objektif harus didasarkan hanya pada nilai masa lalu dan masa kini. Perhitungan antisipasi tidak dapat ditambahkan bersama-sama dengan angka saat ini. Pengkritik berpikir bahwa arus kas yang setara aset ditentukan berdasarkan asumsi likuidasi bertahap dan teratur. Jika itu terjadi, maka peristiwa masa depan harus diasumsikan dengan menggunakan dan tercatat sesuai tanggal neraca. Lalu yang ketiga, the valuation of liability. Chambers berpendapat bahwa hutang obligasi secara efektif berbentuk modal dan harus dinyatakan sebagai nilai nominal, bukan nilai pasar. Oleh karena itu, terdapat inkonsistensi karena obligasi sebagai aktiva harus dinyatakan dengan harga pasar. Yang terakhir itu current cost versus exit price. Current cost ini berpendapat bahwa penelitian normal lebih baik diantaranya karena exit price mengarah pada revaluasi anomali, di mana setelah pembelian harga akan jatuh dan kurang dari harga perolehan. Lalu exit price menyeratkan pada pendekatan jangka pendek karena fokus terhadap likuidasi dan disposal. Yang terakhir itu exit price pada persediaan barang, jadi merupakan bentuk antisipasi terhadap laba operasi karena persediaan dinilai lebih dari biaya saat ini. Lalu perbedaan antara value in use dan value in exchange. Pendekatan value in use ini menggunakan investor eksternal atau entitas yang berorientasi pada produksi sebagai benchmark yang relevan. Investor lebih tertarik pada future cash flow perusahaan dibandingkan nilai likuidasinya yang dapat diprediksi secara akurat dengan laba operasional dibandingkan dengan current cash flow. Sehingga yang dibutuhkan adalah pengukuran income yang sesuai dengan current cost dari input aset terhadap output. Jadi pendekatan ini lebih terkonsentrasi pada perolehan hasil yang paling efisien dari penggunaan aset dengan tidak mempertimbangkan adaptasinya. Lalu pendekatan value in exchange.
Sudut pandang lebih kepada manajer internal atau kreditur yang akan membuat keputusan yang berkaitan dengan likuiditas dari perusahaan dan current spending power yang merupakan performa jangka pendek perusahaan. Jadi pendekatan ini penting bagi perusahaan dengan masalah likuiditas atau perusahaan yang berhubungan dengan tradable goods yang operasinya dengan cepat beradaptasi pada kondisi pasar. Lalu selanjutnya menjelaskan a global perspective and international financial reporting standard. Berbagai jenis penerapan biaya kini atau current cost dan akuntansi perubahan telah diuji dan diadaptasi di beberapa negara, antara lain yang pertama itu negara Amerika pada tahun 1979 VSB dicabut ISR 190 dan menerbitkan statement 30 tertiti memerlukan mengungkap tambahan dari rekening umum disesuaikan inflasi dan data biaya saat ini. Dalam statement 33, VSB mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan informasi mengenai yang pertama, profit dari continue operation dengan menggunakan current cost basis untuk tahun finansial berjalan. Lalu current cost untuk persediaan properti, pabrik, dan peralatan di akhir tahun finansial. Lalu perubahan current cost di tahun finansial berjalan untuk persediaan properti, pabrik, dan peralatan menggunakan basis dolar konstan. Lalu yang kedua, negara Inggris pada tahun 1975, Sandlands Committee yang didirikan oleh pemerintah Inggris merekomendasikan sistem akuntansi biaya saat ini. Komite menyimpulkan bahwa laporan biaya perolehan termasuk yang langsung disesuaikan dengan perubahan tingkat harga umum adalah kegunaan terbatas. Dalam mempertimbangkan kebutuhan informasi dari berbagai pengguna, memutuskan bahwa penilaian dari manfaat masa depan diperoleh dari aktiva bersih perusahaan adalah relevansi khusus bagi pengguna. Oleh karena itu, kapasitas fisik dan operasi tampilan modal didukung akuntansi biaya saat ini di Inggris. Sandlands ini menetapkan bahwa holding gain mencerminkan kondisi ekonomi saat ini yang umumnya di luar kendali manajemen dan bukan merupakan indikasi aktivitas normal. Maka dari itu, mereka memutuskan bahwa holding gain harus diungkapkan tetapi tidak dimasukkan dalam laporan laba. Lalu tahun 1980-an, Accounting Standard Committee mengeluarkan SSIP 16 mengenai penerapan sistem pengukuran current cost. Pada awalnya, SSIP 16 ini menyatakan bahwa data mengenai current cost ini merupakan data yang sifatnya suplementari, tetapi tahun 1985 ini hal ini dihapus dan dibuat sebagai sebuah kewajiban. Yang terakhir itu negara Australia. Tahun 1976, Statement of Professional Accounting Standard tentang Current Cost Accounting dikeluarkan. Tahun 1978, peraturan ini diamandemen dan disertai dengan petunjuk pelaksana sistem ini. Ada pendapat bahwa sistem ini akan menghapus seluruh sistem historical cost di Australia. Namun, karena sistem ini ternyata tidak signifikan secara material mempengaruhi dalam pelaporan keuangan, serta adanya protes dari perusahaan dan orang pribadi, maka dikeluarkan SIP 1 tahun 1983. Namun di SIP
IP1 ini dituliskan bahwa aturan untuk menyajikan data pelengkap tentang current cost sebagai tambahan untuk data history ini strongly direkomendasikan dan bukan merupakan suatu requirement. Namun ISIP ini tidak diterapkan secara umum di Australia. Lalu International Accounting Standard. Contoh penerapan akuntansi perubahan di berbagai negara sebelumnya menunjukkan bahwa sistem-sistem yang telah diuji dan diimplementasikan di negara-negara tersebut tidak sepenuhnya diadopsi secara luas oleh entitas-entitas di sana. Pada tanggal 15 Juli 2004, ISB memilih untuk mengadopsi standar akuntansi internasional untuk semua entitas pelaporan, menyiapkan laporan keuangan yang bertujuan umum setelah 1 Januari 2005. Standar ISB lebih banyak menggunakan pengukuran nilai wajar daripada beberapa GAAP nasional. Lalu di IS 39 atau IASB 139, Financial Instrument Recognition and Measurement dan FRS 3 atau ISB 3, Business Combination, mendefinisikan nilai wajar sebagai nilai di mana suatu aset dapat dipertukarkan atau kewajiban diselesaikan antara pihak-pihak yang berpengetahuan dan bersedia dalam transaksi yang wajar. Di pasar aktif, nilai wajar biasanya harga transaksi saat ini, dan jika tidak ada pasar aktif, maka sejumlah pengganti untuk nilai wajar dapat digunakan, seperti arus kas diskonto, model penutupan harga opsi, biaya pengganti terdepresiasi, indeks pasar, dan penilaian nilai. Lalu menurut IAS 16, Property Plant and Equipment, nilai wajar adalah harga biaya pada tanggal pengakuisisi, memperoleh kendali aset menjadi akuisisi. Setiap kelas aset harus memutuskan model pengukuran yang akan digunakan. Standar ini memungkinkan entitas pilihan antara model biaya dan model biaya saat ini berdasarkan IAS 14. Entitas dapat memilih antara model cost, depreciation, impairment, atau model nilai wajar dengan perubahan nilai diakui dalam laporan laba rugi ketika mengukur investasi gedung. Jadi, di bawah standar akuntansi internasional ini, definisi nilai wajar dapat bervariasi secara substansial. Dari model biaya hingga harga beli dan jual, hingga model penilaian berdasarkan arus kas yang diskontokan atau pendapatan harga opsi. Tidak disebutkan dalam standar konsep pembayaran modal, dan karenanya tidak ada penerapan aturan pengukuran pendapatan yang konsisten berdasarkan perubahan modal. Selanjutnya, bagaimana historical cost digunakan? Dalam akuntansi biaya historis, dasar utama untuk persediaan mengukur diadakan pada tanggal pelaporan adalah biaya. The United States Committee on Accounting Procedure menganggap aturan tersebut akan lebih mudah dinyatakan dibandingkan diterapkan. Sebagai contoh, kesulitan yang terlibat komite dilaporkan dalam kondisi tertentu.
barang-barang seperti beban pengangguran fasilitas, pembusukan berlebihan, pengiriman ganda, dan biaya rehandling mungkin begitu normal untuk memerlukan pengobatan sebagai biaya periode berjalan, bukan sebagai bagian dari biaya persediaan. Beban umum dan administrasi yang mungkin jelas berhubungan dengan produksi dan dengan demikian merupakan bagian dari biaya persediaan. Lalu I mix measurement system and international standard. Perbedaan dalam pengukuran yang diadopsi oleh berbagai negara yang disebabkan oleh belum adanya konsep teoritis mengenai penilaian menimbulkan adanya sistem pengukuran secara campuran. Hal ini dapat dilihat dengan adanya perpindahan dari biaya historis dan penggunaan dalam konsep pengukuran yang berbeda di bawah standar internasional. Yang pertama itu IAS2 atau ISB 102. Perusahaan ini diizinkan mengukur persediaan dengan nilai realisasi bersih. Yang kedua, IAS 16 atau IASB 16. Property, plant, dan equipment dinilai berdasarkan historical cost atau nilai setelah revaluasi. Lalu yang ketiga, IAS 17 atau ISB 17, bunga dari tanah yang disewa gunakan dihitung sebagai investment property dan diukur pada nilai wajar. Lalu IAS 19 atau ISB 19, pengukuran curtailment gain or loss, meliputi perubahan present value berdasarkan benefit obligation yang telah ditentukan atas perubahan nilai wajar. Lalu yang kelima, IAS 29 atau ISB 29, penyesuaian terhadap laporan keuangan entitas yang terkena dampak hiperinflasi dapat menggunakan indeks level harga umum. Lalu yang keenam, IAS 36, impairment aset di mana aset dinilai dengan recoverable amount. Lalu IAS 36 juga nilai residunya dari aset dianggap sebagai current cash equivalent. Lalu IAS 37, pengukuran provisi ditentukan berdasarkan metode expect present value. Lalu yang terakhir IAS 40 atau ISB 140. Investasi properti dapat diukur dengan pilihan diantaranya impairment, biaya depresiasi atau nilai wajar dengan perubahan nilai dimasukkan dalam laporan laba rugi baik loss ataupun gain. Lalu masalah dari auditor. Para auditor membutuhkan bukti yang relevan untuk mendukung opini mereka ketika melakukan audit atas laporan keuangan secara adil dengan dasar revaluasi. Adapun beberapa masalah yang sering didapatkan oleh para auditor dapat melakukan audit antara lain. Yang pertama, kebutuhan akan bukti yang memadai dan kualitas atas bukti tersebut mendukung relevansi dan liabilitas dalam penyajian data, mendeteksi adanya misstatements dalam jurnal, akun, dan pengungkapan entitas. Lalu kebutuhan akan pengetahuan dan pemahaman atas beberapa metode pengukuran yang dikenal serta kombinasinya. Oleh karena itu, peran ahli sangat mungkin untuk dibutuhkan dalam rangka pemeriksaan. Yang terakhir itu dalam hal AMLeng transaction, dibutuhkan bukti-bukti spesifik transaksi dan informasi pihak ketiga juga dibutuhkan untuk memastikan setiap transaksi telah dicatat dan diungkapkan dengan benar. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.